Setiap pagi, Bu Lastri, 65 tahun, memulai harinya dengan secangkir teh hangat dan sepotong roti tawar. Sudah 2 minggu ini, ia merasa perutnya kembung dan sulit buang air besar. Awalnya, ia mengira itu karena faktor usia. Namun, keluhan yang sama juga dialami teman-temannya di kelompok senam lansia. Saat kontrol rutin ke puskesmas, dokter menanyakan pola makan Bu Lastri. Ternyata, ia jarang makan sayur dan buah karena malas mengunyah dan merasa sudah cukup dengan nasi dan lauk. Dokter menjelaskan bahwa kekurangan serat menjadi penyebab utama masalah pencernaannya. Sejak saat itu, Bu Lastri mulai membiasakan sarapan oatmeal, makan siang dengan sayur bening, dan camilan buah potong di sore hari. Dalam beberapa hari, ia merasa tubuh lebih ringan dan buang air besar jadi teratur. Kini, ia juga rutin mengingatkan cucunya, kalau mau sehat sampai tua, jangan lupakan serat dari sekarang. Seiring bertambahnya usia, tubuh mengalami berbagai perubahan, termasuk dalam sistem pencernaan. Salah satu masalah yang sering dialami lansia adalah sembelit atau sulit buang air besar. Meski tampak sepele, gangguan ini bisa berdampak pada kenyamanan, nafsu makan, bahkan kualitas hidup secara keseluruhan. Sayangnya, banyak lansia tidak menyadari bahwa penyebab utamanya adalah kurangnya asupan serat dalam pola makan sehari-hari. Serat memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan saluran cerna, mengontrol kadar gula darah, menurunkan kolesterol, dan menjaga berat badan tetap stabil. Namun justru di masa lansia, konsumsi serat seringkali menurun karena berbagai alasan. Malas mengunyah, tidak suka sayur, atau keterbatasan akses. Oleh karena itu, pemahaman tentang pentingnya serat dan cara mencukupinya perlu ditanamkan, baik pada lansia maupun keluarganya, agar masa tua bisa dijalani dengan lebih sehat, nyaman, dan mandiri. Kenapa lansia rentan sembelit? Penuaan menyebabkan banyak perubahan dalam tubuh, termasuk melambatnya gerakan peristaltik usus, yaitu gerakan yang mendorong makanan melalui saluran pencernaan. Hal ini membuat proses buang air besar jadi tidak lancar. Selain itu, lansia cenderung kurang bergerak, mengonsumsi obat-obatan tertentu, dan mengalami penurunan produksi cairan tubuh, yang semuanya berkontribusi pada sembelit. Jika tidak ditangani, sembelit bisa menyebabkan ketidaknyamanan kronis, nafsu makan menurun, bahkan resiko wasir atau infeksi usus. Berapa kebutuhan serat lansia? Menurut rekomendasi gizi, lansia pria idealnya mengonsumsi sekitar 30 gram serat per hari, sedangkan lansia wanita sekitar 21 sampai 25 gram. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan rata-rata konsumsi serat lansia hanya mencapai setengah dari jumlah tersebut. Kekurangan ini bisa terjadi karena pola makan yang didominasi oleh karbohidrat sederhana seperti nasi dan roti putih, serta rendah konsumsi sayur dan buah. Padahal, mencukupi kebutuhan serat bisa membantu menjaga pencernaan tetap lancar dan tubuh tetap bugar. Tanda-tanda kurang serat. Kurang serat tidak hanya menyebabkan sembelit. Gejala lain yang sering diabaikan antara lain, perut terasa penuh, sering lapar meski baru makan, bau mulut, kulit kusam, hingga meningkatnya kolesterol dan gula darah. Pada lansia, gejala ini bisa dianggap sebagai biasa karena usia, padahal merupakan sinyal tubuh bahwa sistem pencernaan tidak berfungsi optimal. Dengan mencukupi kebutuhan serat, gejala tersebut bisa dikurangi secara signifikan tanpa harus bergantung pada obat-obatan. Jenis serat yang dibutuhkan. Terdapat 2 jenis serat yang dibutuhkan tubuh, serat larut dan tidak larut. Serat larut, seperti yang ditemukan dalam buah apel, wortel, dan oatmeal, larut dalam air dan membantu menurunkan kolesterol serta mengontrol gula darah. Sementara serat tidak larut, seperti dari bayam, kulit gandum, dan brokoli, membantu mempercepat pergerakan usus dan mencegah sembelit. Kombinasi keduanya penting untuk menjaga keseimbangan fungsi tubuh, terutama pada lansia yang rentan mengalami gangguan metabolik dan pencernaan. Makanan ramah lansia kaya serat.
Tidak semua makanan berserat cocok untuk lansia. Tekstur yang terlalu keras atau berserat kasar bisa menyulitkan mereka mengunyah. Oleh karena itu, pilih makanan yang mudah dicerna, seperti pepaya, pisang, apel kukus, sup bayam, brokoli rebus, ubi kukus, kacang merah, dan oatmeal. Selain itu, roti gandum, jagung rebus, dan kacang almond dalam porsi kecil bisa menjadi camilan sehat. Mengolah makanan dengan cara direbus atau dikukus akan membuatnya lebih lunak tanpa mengurangi kandungan seratnya. Tambah serat tapi perlahan. Meningkatkan asupan serat harus dilakukan secara bertahap. Jika terlalu cepat, tubuh bisa mengalami penyesuaian yang tidak nyaman seperti kembung, gas berlebih, atau nyeri perut. Mulailah dengan menambahkan satu jenis makanan berserat setiap hari. Lalu, tingkatkan secara perlahan hingga tubuh terbiasa. Misalnya, mulai dari menambahkan semangkuk sayur bening saat makan siang, lalu tambahkan buah potong untuk camilan sore. Dengan pendekatan ini, pencernaan akan menyesuaikan secara alami dan nyaman. Serat butuh air. Tanpa cukup cairan, serat tidak akan bekerja maksimal, bahkan bisa memperburuk sembelit. Serat menyerap air di saluran cerna, membentuk massa yang lunak dan mudah dikeluarkan. Oleh karena itu, lansia harus dibiasakan minum air putih minimal 6-8 gelas sehari, meskipun tidak merasa haus. Untuk variasi, bisa ditambahkan air hangat, infus water, atau teh herbal tanpa kafein. Membuat jadwal minum air setiap beberapa jam bisa menjadi cara efektif agar kebutuhan cairan tetap terpenuhi. Aktivitas fisik mendukung pencernaan. Gerak tubuh merangsang kerja otot-otot usus. Lansia yang hanya duduk atau berbaring cenderung lebih sering mengalami sembelit. Aktivitas ringan seperti jalan kaki 20 hingga 30 menit sehari, senam ringan, atau berkebun bisa membantu merangsang peristaltik usus. Tak perlu olahraga berat, yang penting konsisten dan rutin. Bila memungkinkan, aktivitas dilakukan setelah makan agar membantu mempercepat pencernaan. Selain manfaat fisik, gerak aktif juga berdampak positif bagi suasana hati dan kualitas tidur lansia. Waspadai efek obat. Beberapa jenis obat yang umum dikonsumsi lansia seperti obat penghilang nyeri, antidepresan, suplemen zat besi, dan antasida bisa menyebabkan gangguan pencernaan, termasuk sembelit. Jangan langsung menyalahkan makanan jika mengalami sembelit. Periksa juga daftar obat yang dikonsumsi. Konsultasikan pada dokter atau apoteker apakah ada alternatif obat yang lebih ramah usus. Jika tidak memungkinkan, pastikan asupan serat dan cairan cukup untuk membantu mengimbangi efek samping tersebut. Libatkan keluarga dalam menu sehat. Perubahan pola makan akan lebih mudah dilakukan jika ada dukungan dari keluarga. Lansia sering merasa kesepian atau enggan makan sendiri. Ajak mereka makan bersama, siapkan menu sehat kaya serat, dan beri contoh dengan ikut menyantapnya. Misalnya, sarapan bersama dengan oatmeal dan pisang, atau menyiapkan camilan buah potong untuk seluruh keluarga. Dengan begitu, lansia merasa diperhatikan dan termotivasi. Edukasi kecil seperti ini bisa berdampak besar bagi kesehatan mereka jangka panjang. Menjaga kesehatan lansia bukan hanya soal mengobati penyakit, tetapi juga mencegahnya sejak dini melalui pola hidup yang baik, termasuk memastikan asupan serat harian terpenuhi. Seperti kisah Bu Lastri, perubahan kecil dalam pola makan bisa membawa dampak besar bagi kualitas hidup. Serat bukan hanya untuk melancarkan buang air besar, tetapi juga membantu menjaga berat badan ideal, menurunkan kolesterol, mengontrol gula darah, dan meningkatkan imunitas. Sayangnya, masih banyak lansia yang belum menyadari pentingnya serat atau justru menghindarinya karena alasan tekstur atau rasa. Disinilah peran keluarga sangat penting, mendampingi, memberi contoh, dan menciptakan lingkungan yang mendukung pola makan sehat. Mari jadikan asupan serat sebagai bagian tak terpisahkan dari gaya hidup sehat lansia,
agar masa tua tetap dijalani dengan nyaman, mandiri, dan penuh semangat setiap hari. Terima kasih sudah menonton video ini. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa tekan like, share ke orang-orang tercinta, dan tentunya subscribe agar kamu nggak ketinggalan info kesehatan lainnya, terutama untuk masa tua yang lebih berkualitas. Tulis di kolom komentar, doa terbaikmu di usia senja. Apakah itu tentang kesehatan, kebahagiaan keluarga, atau ketenangan hati? Kami ingin mendengarnya. Semoga setiap doa yang kamu tulis dan panjatkan hari ini dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Untukmu yang menonton, semoga sehat selalu, bahagia, dan diberi umur panjang yang penuh berkah. Sampai jumpa di video berikutnya.